Selamat pagi para pejuang tambak di Pasena. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan bincang-bincang dengan Mas Nizam, salah seorang teknisi budidaya dengan menggunakan SOP Prigi tentang pentingnya panen parsial dan apa-apa yang harus dilakukan sebelum melakukan panen parsial. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa kita harus melakukan panen parsial. Yang pertama adalah kincir tidak mampu lagi menyuplai oksigen sehingga DO dalam tambak itu menurun, sehingga kita harus melakukan panen parsial. Yang kedua adalah populasi udang kita itu terlalu padat sehingga pertumbuhan itu kurang optimal. Itu juga kita harus melakukan panen parsial. Yang ketiga adalah apabila modal kita sudah sangat menipis, kita boleh melakukan panen parsial sehingga udang yang kita parsial tadi bisa kita gunakan untuk pembelian pakan, sehingga kelangsungan budidaya kita itu masih bisa berlanjut, sehingga size yang kita inginkan di akhir kita melakukan panen itu bisa tercapai. Sebelum menyaksikan video ini, silakan untuk like dan subscribe agar kami bisa mengembangkan channel ini dan bermanfaat untuk seluruh petambak di Pasena. Salam satu Anjo. Mas Nizam, ada beberapa petambak yang setelah melakukan panen parsial itu udangnya mengalami kematian. Jadi minta dijelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh petambak agar setelah melakukan panen parsial itu aman-aman saja gitu, Mas Nizam. Soal parsial, Pak, di Pasena ini mohon maaf mungkin yang parsial belum banyak ya Pak, karena kebarannya mungkin belum menyesuaikan. Maksudnya dikurangi populasinya 20% gitu. Nah, saya sudah sampaikan ke Pak Dawa, tadi ke Pak Supardi, yang kira-kira pertumbuhannya tidak dapat, tebarannya padat, harus berani dikurangi populasinya. Karena dia nggak mau naik pakan 15 kilo udah nggak mau nambah, sedangkan pertumbuhannya kan kurang dapat. Artinya populasi di dalam itu cukup padat. Diambil 20%, nanti sisanya kan diturunkan pakannya. Istilahnya bisa mengejar pertumbuhannya. Kalau tebaran 200.000 minimal 3 kali parsial Pak, supaya dapat di endingnya size-nya, supaya lebih cepat. Nah itu yang ya pelan-pelan suatu saat pasti. Pak, kalau saya di Jawa, tebaran 300 ekor per meter, itu parsial 4 kali Pak. Tapi di antara parsial ini alhamdulillah tidak ada kematian. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah ionisasi tadi Pak. Tingkatkan magnesium alkalinitasnya 3 hari sebelum parsial dan 3 hari setelah parsial. Kedua, jalan itu jangan yang kecil, paling besar 2,5 meter, 3 meter. Itu jadi jangan iple tarik, jangan stres juga dia. Kemudian pada saat sebelum parsial pastikan memang bukan bulan terang segala macam Pak ya, dan upayakan itu tersentral gitu Pak, maksudnya jangan diberi pakan dulu, jadi satu titik saja segala macam, intinya kita pakanin di situ segala macam. Ya memang banyak hal juga Om terkait masalah parsial. Saya tidak memungkiri ketika tidak pas juga treatmentnya pasti ada kematian, tapi insya Allah ketika kita lakukan dengan benar teknik-teknik sebelum parsial aman. Karena nggak mungkin juga tebaran tinggi, kita mau lari ke tebaran tinggi tanpa parsial, nonsen dong, tidak akan mungkin. Kita berbicara masalah tebaran 300 atau 200 ekor per meter tanpa parsial, itu saya rasa tidak mungkin kita satu size di ending, itu tidak mungkin. Pasti harus kita pecah-pecah size-nya, minimal size 100 dulu, naik lagi nanti size 70 atau 60, naik lagi ke 50, nanti sisanya size kepala 3, seperti itu. Terima kasih Mas Nizam atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para petambak yang akan melakukan panen parsial. Selamat pagi Mas Nizam. Tanggal 21 parsial, tempat Pak Gofir, Blok 2, Jalur 9 nomor 5. Mantap. Alhamdulillah sehat.